Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cetak brace ke gawang Genoa, Dusan Vlahovic sebut yang terpenting Juventus menang. Penyerang Juventus Dusan Vlahovic mengaku tidak mau terlalu disorot usai mencetak brace ke gawang Genoa. Ia menyebut bahwa yang terpenting adalah Juventus meraih kemenangan di laga tersebut. Beberapa saat yang lalu Juventus bertanding ke Stadio Luigi Ferraris. Mereka merantang tuan rumah Genoa untuk bertandingan Giornata ke-6 Serie A musim ini. Di laga ini tim tamu berhasil keluar sebagai pemenang. Juventus mengalahkan Genoa dengan skor 3-0, di mana 2 dari 3 gol tersebut dicetak oleh Dusan Vlahovic. Sang striker sendiri mengaku tidak mau terlalu disorot usai keberhasilannya membuat 2 gol tersebut. Ia menyebut bahwa baginya yang terpenting adalah Juventus meraih kemenangan di laga tersebut. Kepada DAZN, Vlahovic mengaku senang karena bisa mencetak 2 gol. Namun ia lebih senang lagi karena Juventus berhasil memetik kemenangan di laga tersebut. Nama Mohamed Salah selevel Aguero. Mohamed Salah mencetak gol penentu kemenangan Liverpool atas Wolverhampton kemarin. Gol ini sekaligus mendongkrak nama Salah di level yang sama dengan pemain-pemain terbaik Premier League. Menurut catatan Opta, 1 gol Salah ke gawang Wolves kemarin adalah gol istimewa. Gol tersebut sekaligus jadi kontribusi gol ke-231 Salah untuk Liverpool. Artinya, selama beberapa tahun bermain untuk The Reds, Salah terlibat langsung dalam total 231 gol, baik dia mencetak gol sendiri maupun dengan membuat assist. Angka tersebut terbilang fantastis, mengingat Salah baru bermain untuk Liverpool sejak tahun 2017 lalu. Artinya, dalam 7 tahun di sana, Salah telah terlibat dalam proses kreasi 231 gol The Reds di Premier League. Catatan 231 gol itu pun mendongkrak nama Salah dalam daftar istimewa. Salah kini berada di level yang sama dengan Sergio Aguero, sama-sama terlibat dalam kreasi 231 gol tim di Liga Inggris. Borong 4 gol kemenangan Chelsea, Cole Palmer cetak rekor baru di Premier League. Cole Palmer jadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Brighton dalam duel lanjutan Premier League musim 2024-2025. The Blues mengamankan kemenangan 4-2 dan semua gol dicetak oleh Palmer di babak pertama. Cole Palmer jelas bukan pemain pertama dalam sejarah Premier League yang bisa mencetak 4 gol dalam satu laga. Bahkan ada pemain yang bisa memborong lebih banyak gol. Meski begitu, menurut catatan Opta, Palmer memecahkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League yang bisa memborong 4 gol tersebut di babak pertama saja. Palmer membuka keran golnya di menit ke-21 dan mencetak gol keempatnya di menit ke-41. Artinya lebih menarik lagi bahwa 4 gol Palmer dicetak dalam rentang 20 menit saja. Double apes Manchester City, gagal menang, Haaland cedera. Manajer Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini membagikan sebuah kabar baru untuk timnya. Ia menyebut bahwa Erling Haaland mengalami cedera baru-baru ini. Saat Manchester City bertandang ke kandang Newcastle United kemarin, Pep Guardiola kembali mempercayakan Haaland untuk menjadi starter. Namun sang striker tidak tampil maksimal dan gagal menciptakan gol. Diwawancari selesai laga, Pep memberikan alasan mengapa Haaland tidak tampil maksimal di laga itu. Ia mengonfirmasi sang striker baru-baru ini mengalami cedera. Di laga melawan Newcastle itu Haaland bermain full. Ia tidak ditarik keluar hingga pertandingan berakhir. Namun ternyata Haaland tertangkap kamera mengalami cedera. Ia disebut mengalami cedera di bagian otot Achillesnya. Sang striker terlihat cukup kesakitan selesai laga dan ia terlihat berjalan agak pincang saat meninggalkan lapangan. Moncer di MU, Amad Diallo beri kredit untuk Erik ten Hag. Sejak akhir musim 2023-2024 kemarin, Amad Diallo mulai rutin bermain di tim utama MU. Erik ten Hag memberikan kesempatan kepada sang winger untuk menunjukkan bakatnya di skuad Setan Merah. Di musim 2024-2025 ini jadi titik balik bagi Diallo. Sang winger kini menjadi winger kanan utama MU mengalahkan Anthony. Amad Diallo sendiri mengakui bahwa Erik ten Hag punya peran besar dalam performa apiknya belakangan ini.
Ia menilai sang manajer memberikannya bimbingan yang bagus sehingga ia bisa jadi seperti saat ini. Kepada Sky Sports, Ahmad memberikan kredit besar terhadap Erik ten Hag terkait perkembangannya di Manchester United. Ia menyebut pelatih asal Belanda itu benar-benar membimbingnya sehingga ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad Setan Merah. Dusan Vlahovic dirumorkan bakal diangkut Arsenal. Juventus tegas katakan tidak. Belakangan beredar kabar bahwa Mikel Arteta jatuh hati pada sosok Dusan Vlahovic. Ia menilai striker Juventus itu bakal jadi solusi yang sempurna untuk lini serangnya. Bahkan The Gunners dilaporkan sudah menyusun rencana untuk merekrut Vlahovic di tahun 2025. Namun, Juventus memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan transfer itu terjadi. Dalam wawancaranya kepada Corriere dello Sport, Giuntoli menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana untuk melepaskan Vlahovic ke Arsenal. Bagi Juventus, Vlahovic adalah pemain yang krusial bagi mereka, jadi mereka tidak berencana untuk melepaskannya ke klub lain. Ia juga menegaskan jika manajemen Juventus saat ini sedang berdiskusi dengan Vlahovic terkait perpanjangan kontraknya. Bahagia di Juventus, Manuel Locatelli tak menyesal pernah tolak tawaran Arsenal. Manuel Locatelli menegaskan bahwa ia tidak menyesal telah menolak kepindahan ke Arsenal 3 tahun lalu, namun ia memberikan pujian untuk Mikel Arteta dan timnya. Sang gelandang menjadi pemain incaran beberapa klub setelah ia membantu timnas Italia memenangkan Euro 2021 silam, setelah beberapa musim yang mengesankan juga bersama timnya Sassuolo kala itu. Arsenal tentu saja tertarik untuk merekrutnya, mengajukan penawaran untuk jasanya, namun Juventus akhirnya yang memenangkan perlombaan untuk mendapatkan Locatelli karena sang pemain sendiri lebih memilih pindah ke Turin. Namun dalam sebuah wawancara dengan Tuttosport, Locatelli ditanya apakah ia menyesal telah menolak pindah ke Arsenal 3 tahun lalu. Ia menjawab dengan gamblang jika ia tidak menyesal, namun ia mengaku menonton pertandingan Arsenal dan menghormati pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Bek timnas Inggris ini bakal jadi suksesor Virgil van Dijk di Liverpool. Klub Premier League Liverpool dilaporkan sudah menemukan calon suksesor Virgil van Dijk. Mereka berencana untuk merekrut Marc Guehi sebagai pengganti sang pemain. Liverpool saat ini lagi harap-harap cemas terkait Virgil van Dijk. Bek timnas Belanda itu kontraknya akan habis di tahun 2025 mendatang. Liverpool saat ini masih mengupayakan agar Van Dijk mau menaikkan kontrak baru di Anfield. Namun di sisi lain, mereka juga menyiapkan opsi darurat jika mereka gagal mempertahankan sang pemain. Media Football Insider melaporkan Arne Slot sudah memetakan sejumlah kandidat potensial untuk posisi itu. Ia ingin merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace yang dianggapnya ideal untuk dijadikan pengganti Virgil van Dijk. Manchester United coba daratkan Jared Braithwaite di Januari 2025. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut kembali Jared Braithwaite di awal tahun 2025 nanti. Nama Braithwaite memang cukup ramai dikaitkan dengan MU di musim panas kemarin. Sang bek coba direkrut MU dari Everton untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun karena satu dan lain hal, transfer itu gagal terjadi. MU akhirnya memilih merekrut Mathys de Ligt dan Leny Yoro di musim panas kemarin. Media HTC melaporkan bahwa MU belum melupakan Braithwaite. Mereka akan coba untuk merekrut sang bek di tahun 2025 nanti, mengingat MU dikabarkan akan berpisah dengan Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Harry Maguire. Tepis isu hengkang, Carlo Ancelotti tegaskan ingin bertahan lama di Real Madrid. Ancelotti sempat dikabarkan akan hengkang pada musim panas lalu sebelum menandatangani perpanjangan kontrak yang cukup mengejutkan. Namun pelatih asal Italia tersebut terus dikaitkan dengan kepergiannya dari Santiago Bernabeu. Sejatinya Ancelotti masih terikat kontrak hingga 2026. Namun baru-baru ini diklaim bahwa Madrid telah berusaha untuk mendapatkan tanda tangan bos Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, pada musim panas mendatang sebelum ada rival mereka yang memboyong sang mantan gelandang. Mendengar isu tersebut,
Ex-pelatih AC Milan ini lantas menepis rumor yang berkembang belakangan ini dengan menjamin bahwa dirinya begitu bahagia bersama Real Madrid. Bagaimanapun juga, Ancelotti telah melakukan yang terbaik untuk meredam rumor kepergiannya dengan secara terbuka menegaskan bahwa ia tetap mencintai perannya sebagai manajer. Manuel Ugarte diprediksi bakal jadi idola baru di Old Trafford. Mantan pemain Manchester United Owen Hargreaves memberikan pujian setinggi langit kepada Manuel Ugarte. Ia percaya bahwa gelandang asal Uruguay itu bakal jadi pemain top bagi Setan Merah. Ugarte merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas ini. Ia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari Paris Saint-Germain. Sang gelandang sendiri sejauh ini belum mendapatkan terlalu banyak menit bermain di MU. Namun, ia selalu menunjukkan penampilan yang apik saat diberi kesempatan tampil bersama Setan Merah. Menurut Hargreaves, Ugarte punya karakteristik permainan yang berbeda dengan gelandang-gelandang MU lainnya. Jadi ia menghadirkan keseimbangan di lini tengah Setan Merah. Bahkan ia tanpa ragu menyebut bahwa Ugarte punya potensi jadi pemain top di masa depan. Ia meyakini bahwa sang gelandang bisa masuk dalam jajaran gelandang-gelandang terbaik MU sepanjang masa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.